tuntutan beberapa kontraktor terkait produk e-katalog. Terdapat banyak hal positif yang menguntungkan bagi pengusaha kecil. Dengan sistem transparan dan adil, e-katalog dipercaya bisa mengangkat ekonomi kerakyatan lokal. PLT, Kepala Dinas DPUC KPP Banyuwangi, Danang Hartanto, saat ditemui awak media, usai kegiatan dengar pendapat di DPRD Banyuwangi, Senin tanggal 27 Februari tahun 2023, katalog bisa mengangkat ekonomi kerakyatan lokal. Katalog ini kan ada regional, lokal, nasional dan hal ini merupakan aturan dari LKPP dan ini instruksi dari Presiden karena untuk percepatan perputaran perekonomian di masyarakat. Karena ini juga bisa mengangkat ekonomi kerakyatan lokal. Katalog ini sistemnya terbuka, harga juga transparan jadi mudah untuk kita semua dalam mengawasinya. Kecuali kita hanya meminta atau mengarahkan bagi pabrikan saja. Ini semua dengan sesuai bidangnya masing-masing. Pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa yaitu tender, penunjukan langsung, dan yang baru adalah katalog lokal. Dan itu salah satu metode yang akan kita gunakan karena lebih transparan. Kita juga meminta katalog bukan katalog pabrikan. Jadi kita meminta ini bukan pabrikan loya, tapi pengusaha kecil misalnya pengusaha Mamiri, Mamirat, ATK dan yang lain. Terkait dengan konstruksi pun kita meminta katalog lokal. Kita sudah menyiapkan etalase. Jadi apa yang dipunya masukan dan bisa diupdate. Imbu Danang. Kita butuh pembangunan itu dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Terkait dengan isu bahwa katalog dikuasai orang tertentu itu tidak benar. Buktinya untuk kategori publikasi pun sudah masuk katalog dan siapapun boleh. Kalau bidangnya publikasi ya tidak boleh ke kontraktor dan sebaliknya. Pungkas Danang. Dari Banyuwangi jurnalis Citizen Community melaporkan. Dan Komisi 4, teman-teman dari pengamat ya, kemudian kepala SKPD. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu dengan rahmat kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan kesehatan tidak kuat apapun. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mau mengkritisi pemerintah. Kami bukan alergi, pasti kami tanggapi. Jadi katalog adalah hal yang baru. Hal yang baru memang semuanya asosiasi. Ini kebetulan asosiasi nggak ada ya. Kita sering diskusi sama beberapa asosiasi bahwa kita keterbukaan, kita bina semua. Tidak ada yang kita binasakan. Jadi ada pengadaan langsung bisa, tender bisa, kemudian katalog, kontrak payung pun ada. Itu bisa. Cuman bidangnya dewi-dewi. Ya media, publikasi, kontraktor, kemudian yang pengadaan barang sendiri, kemudian yang konsultasi ada belum disediakan. Dan kami pun tidak semuanya katalog. Kalau kita bisa tenderkan, itu suatu pilihan. Kemarin kita tender jalan, nggak selesai Pak Amrulnya. Benar ada efisiensi, tapi kalau nggak selesai siapa yang rugi? Semuanya rugi, masyarakat yang rugi. Menjelaskan secara singkat terkait dengan regulasi pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-purchasing dengan katalog baik itu katalog nasional, sektoral maupun lokal. Secara runtut regulasi yang digunakan adalah Perpres nomor 16 tahun 2018, kemudian dirubah di Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa secara melalui PSE. Ada beberapa metode itu ada, diantaranya dari purchasing, kemudian yang kedua adalah penunjukan langsung, ketiga itu melalui pengadaan langsung, keempat adalah tender, dan kelima adalah tender cepat. Itu untuk penyedia. Kemudian ada lagi Impres nomor 2 tahun 2022 tentang Bangga Buatan Indonesia. Di dalamnya ada arahan dari Presiden untuk pemaksimalan penggunaan barang dalam negeri dengan mendorong e-katalog lokal untuk
memasukkan UMKM di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Di dalam e-katalog lokal sendiri ataupun e-katalog yang lain, tidak ada pembatasan untuk UMKM ataupun yang besar. Jadi UMKM di e-katalog itu hanya mempersyaratkan sesuai dengan kelelahannya adalah izin, kemudian pajak, kemudian adalah kemampuan perusahaan, dan pernyataan kesanggupan untuk menampilkan harga sesuai dengan pasar yang berlaku. Jadi tidak ada pembatasan untuk UMKM ataupun perusahaan besar itu masuk ke dalam e-katalog. Prosesnya sendiri sangat simpel, sangat mudah, dan sangat pendek. Yang dulunya mungkin ada 7 atau 9 langkah untuk memasukkan produk dalam e-katalog, baik lokal sampai dengan nasional, sekarang hanya dipangkas menjadi 2. Syaratnya hanya mereka memiliki akun LPSC. Kemudian yang kedua, memasukkan barang. Sudah tayang. Hanya seperti itu proses dari pemasukan atau pendaftaran barang jasa yang ada di dalam e-katalog. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada pembatasan untuk siapa saja yang masuk dalam e-katalog selama mereka mempunyai izin, selama mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah. Secara singkat, e-katalog lokal, sektoral maupun nasional, gambarannya seperti itu. Pimpinan rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.